Mengantisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah sekolah di Kota Sorong kembali melakukan pembelajaran secara daring. Bupati Teluk Undama Hendrik Mambor melantik ratusan pejabat struktural di lingkup Pemkab Teluk Undama. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Antisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah sekolah di Kota Sorong kembali melakukan pembelajaran secara daring. Dinas Pendidikan Kota Sorong mencatat ada beberapa sekolah menengah pertama yang telah menyampaikan surat pemberitahuan akan kembali menggelar pembelajaran daring, sementara sekolah dasar masih menggelar pembelajaran tatap muka. Laju penyebaran virus corona di Kota Sorong kembali menunjukkan gejala kenaikan yang cukup signifikan dengan meningkatnya angka pasien positif yang terus meningkat tiap harinya. Data dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Kota Sorong telah ditemukan virus Omicron dari hasil pengiriman sampel ke Lab Litbang Kesehatan Kota Jayapura. Guna mengantisipasi hal tersebut, sejumlah sekolah di Kota Sorong kembali melakukan pembelajaran secara daring. Dinas Pendidikan Kota Sorong mencatat ada beberapa sekolah menengah pertama telah menyampaikan surat pemberitahuan akan kembali menggelar pembelajaran online atau daring, sementara sekolah dasar masih menggelar pembelajaran tatap muka. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Yuli Admini mengatakan pihaknya akan membuat surat edaran untuk sekolah belajar online kembali, mengingat makin meningkatnya wabah ini, sesuai data dari Satgas COVID-19 Kota Sorong. Dengan adanya peningkatan penyebaran COVID ini, memang ada beberapa sekolah yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa meminta izin untuk belajar online lagi. Memang ada beberapa sekolah. Kemudian kami juga ini sebentar ini ada mau rapat dengan pengawas, dengan bidang-bidang terkait untuk bagaimana selanjutnya ini, karena tadi kita menunggu edaran dari Bapak Wali Kota, tapi sampai sekarang belum. Nanti kita mungkin bikin surat edaran untuk sekolah belajar online kembali, karena mengingat makin meningkatnya wabah ini. Sementara itu, Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Pendeta Farid Yohanes menyebutkan, sejak Rabu lalu pihak yayasan sudah memberlakukan pembelajaran online atau daring, mengingat jumlah kasus COVID-19 di Kota Sorong terus mengalami peningkatan. Jadi Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong mulai dari jenjang KB, TK, SD dan SMP dari sejak hari Rabu minggu yang lalu, yayasan menetapkan untuk sekolah melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Jadi ini bertujuan karena mengingat kami melihat update data bahwa di Kota Sorong berdasarkan data yang dikeluarkan yang kami ketahui bahwa pandemik COVID sudah mulai merangkak naik untuk masyarakat di Kota Sorong yang sudah terpapar. Dari data Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Sorong terjadi peningkatan pasien aktif yang cukup signifikan pada tanggal 15 Februari 2022, ada penambahan kasus positif sebanyak 92 orang. Sehingga jumlah kasus terkonfirmasi di Kota Sorong sampai saat ini, dari Januari sampai Februari, 649 kasus aktif. Sementara pasien yang dirawat 46 orang, meninggal 94 orang. Sementara total kasus COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2022 sebanyak 6.924 orang. Sementara yang sembuh 6.316 orang. Dari hasil pemeriksaan sampel di Lab Litbang Jayapura, ditemukan 7 orang di Kota Sorong positif virus Omicron. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Bupati Manokwari meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta hidup bersahabat dengan COVID-19 menyusul meningkatnya angka positif COVID-19 yang diakibatkan oleh varian Omikron. Belakangan ini angka positif COVID-19 di Kabupaten Manokwari kian meningkat yang didominasi oleh varian Omikron. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga penetapan level PPKM oleh pemerintah pusat pun telah ditetapkan menjadi level 3. Menanggapi hal tersebut, Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa kemarin kepada awak media di Manokwari menyampaikan, pemerintah Kabupaten Manokwari tidak melakukan pembatasan aktivitas masyarakat seperti di awal terjadinya pandemik. Namun masyarakat diharapkan untuk melakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat Manokwari pun diminta untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID serta bersahabat dengannya. Pembatasan tetap ada, tetapi tidak kita terapkan seperti pada awal-awal terjangkitnya COVID di Indonesia dan juga di Papua Barat. Ya, saya kira aktivitas masyarakat tetap normal saja, ya. Namun kita tegaskan untuk tetap mentaati prokes. Tegas Bupati Hermus, seluruh aktivitas masyarakat pemerintah memberikan izin, namun harus tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Bupati juga berharap masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk melakukan vaksinasi. Sebab menurut Bupati dengan mendapatkan vaksinasi, masyarakat sudah melakukan proteksi diri dari COVID-19. Apapun yang terjadi, kita tetap bersahabat dengan COVID, dan bagi warga masyarakat yang belum vaksin, ini yang kita dorong untuk harus bisa melakukan vaksin. Yang sudah 2 kali, kita harap ya dosis ketiga harus bisa dilakukan. Yang baru 1 kali, kita berharap dosis kedua harus bisa dilakukan. Jadi semua ini kita genjot di vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Manokwari telah disampaikan ke Komisi 1 DPR RI. Bupati Hermus berharap apabila disetujui, maka daerah induk dan daerah yang dimekarkan harus bersama-sama menata pembangunan. Wacana pemekaran daerah otonomi baru di Manokwari yakni Kota Manokwari dan Kabupaten Manokwari Barat telah dibahas dalam pertemuan pemerintah daerah bersama dengan Komisi 1 DPR RI pada Senin lalu. Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa kemarin kepada awak media mengatakan, proses daerah otonomi baru Kota Manokwari dan Manokwari Barat telah didorong sejak tahun 2014 lalu oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Dorong sejak tahun 2014 dan hari ini terkait dengan beberapa waktu lalu atau kemarin ya, Komite 1 DPR RI datang. Kita juga sudah menyampaikan aspirasi untuk pembentukan Kota Manokwari maupun Manokwari Barat di wilayah Provinsi Papua Barat ini. Kita berusaha untuk kita dorong supaya daerah otonom baru ini bisa terwujud. Hermus juga menyampaikan ke depan apabila terwujud Kota Manokwari dan Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk harus tetap hidup, tetap melakukan pembangunan bersama dengan daerah otonomi baru. Hanya memang ke depan kita juga berhati-hati memikirkan kalaupun kota terbentuk, Kabupaten Manokwari ini juga harus tetap hidup begitu. Jangan sampai kota terbentuk lalu kemudian Kabupaten Manokwari kemudian dia akan terdegradasi, ekonominya menurun, kemudian keuangannya juga sama sekali tidak ada, dan juga luas wilayah, apalagi kalau Manokwari Barat terbentuk lagi. Nah, ini luas wilayah hanya dari Warmare sampai dengan Masni. Nah, apakah ini bisa disetujui oleh pemerintah atau tidak? Pembahasan pemekaran daerah otonomi baru Kota Manokwari dan Kabupaten Manokwari yang dibahas dalam pertemuan bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin kemarin dilakukan juga pembahasan beberapa daerah otonomi baru di Provinsi Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor melantik ratusan pejabat struktural di lingkup Pemkab Teluk Wondama pada Selasa 15 Februari 2022. Pejabat yang dilantik merupakan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.
Total ada 168 pejabat yang dilantik dan diangkat sumpah janji dalam jabatan baru. Mereka yang dilantik terdiri atas 2 pejabat eselon 2 yang menempati pos staf ahli bupati, 9 jabatan sekretaris pada dinas dan badan juga kepala bagian, serta puluhan jabatan kepala bidang, serta kepala seksi dan kepala subbagian. Dan hal ini menjadi pelantikan terbesar yang dilakukan Mambor sejak resmi menjabat orang nomor 1 di Teluk Wondama pasca dilantik pada 5 Mei 2021. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Sasana Karya kantor Bupati di Isei dihadiri Wakil Bupati Andarias Kaikatui, Ketua DPD Herman Swasemariai, Kapolres AKBP Yohanes Agustian Daru, dan Komandan BKO Kodim Persiapan Teluk Wondama, Mayor Infantri Edison YPC, dan Wakil Ketua DPRD Selina Akwan. Kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati berharap kepercayaan dan amanah yang diberikan benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, juga integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Bupati juga mengingatkan jabatan baru yang diemban harus disyukuri dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja. Integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini penting untuk dipahami dan dijiwai karena konsekuensi dari pelaksanaan pengambilan sumpah janji jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, dan masyarakat semata, akan tetapi lebih dari itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha. Selanjutnya perlu saya tegaskan bahwa sesuai amanahnya bahwa ASN bertugas untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pelayanan publik, tugas pemerintah dan juga tugas pelaksanaan pembangunan. Jalankanlah amanah dan tugas tanggung jawab saudara-saudari secara profesional, baik dalam pengabdian sebagai profesi maupun melayani masyarakat. Bupati juga menekankan bahwa seorang ASN adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan publik, menjalankan tugas pemerintahan dan juga pelaku pembangunan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan daftar pelaksanaan anggaran atau DPA tahun anggaran 2022 kepada para pimpinan OPD. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dengan dilakukan serah terima Kepala LPP RRI Manokwari dan Kepala RRI Sorong, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap RRI harus maju dengan inovasi di era milenial sehingga informasi pembangunan di Papua Barat dapat didengar oleh masyarakat di seluruh Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat dalam acara serah terima jabatan Kepala LPP RRI Manokwari Abdul Haris Tamalati dan Kepala LPP RRI Sorong Muhammad Bugi Hidayat yang dilaksanakan di ruang auditorium RRI Manokwari pada Rabu 16 Februari 2022. Acara serah terima disaksikan oleh Direktur Pengembangan dan Layanan Usaha LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru. Acara serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan penyerahan buku memori tugas. Dewan Pengawas Rini Purwadi dalam sambutannya mengatakan pergeseran dan juga promosi dalam satu organisasi adalah hal yang biasa. Menjadi seorang pemimpin tugasnya adalah melayani. Dengan kekuatan dan pengalaman maka jangan disimpan tetapi harus dibagi kepada semua yang dipimpin. Hari ini dilantik untuk menjadi Kepala LPP RRI maupun Pak Kepala RRI ini ya, Pak yang sudah lama. Saya cuma berpesan, satu pesan saya bahwa pergeseran, mutasi atau promosi itu hal yang biasa di dalam satu organisasi. To lead itu is to serve, bukan to control gitu ya. Jadi menjadi pemimpin itu tugasnya adalah melayani, bukan untuk hanya memerintah, bukan hanya untuk mengkontrol, tapi melayani. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan staf ahli Gubernur Papua Barat Tamrin Balilamo mengatakan LPP RRI merupakan media pertama yang ada di Republik Indonesia yang memberikan inspirasi kepada masyarakat. Saat ini RRI berada pada era milenial
sehingga RRI harus berinovasi karena di Papua Barat hanya media RRI yang bisa masuk sampai ke pelosok di wilayah Papua Barat. Penyiaran RRI, kami sadar bahwa dan kita semua tahu bahwa RRI ini sudah umurnya hampir sama dengan umur Republik. Ya, itu dia lahir pada tanggal 11 September kalau salah lebih korek ya, tahun 1914 sudah hampir sama dengan Republik. Republik 17 Agustus, RRI tanggal 11 September 1914, hampir sama. Jadi cukup panjang sejarahnya dan mempunyai dia terdepan dalam menyiarkan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, Bung Tomo dengan semangat 10 November kita dekat di RRI. Dr. Anus Abdul Haris Tamlati, saya mengharapkan RRI Manokwari dapat terus menjadi mitra bagi semua kalangan. Kemudian di bawah pimpinan Bapak Sugi, ya di Sorong, Buki juga kami mengharapkan supaya dia menjadi mitra di kalangan di Sorong. Dalam acara serah terima jabatan juga dilaksanakan acara perpisahan mantan Kepala LPP RRI Manokwari, Yonas Markus Tuhuleru, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Layanan Usaha LPP RRI. Seluruh kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Bupati Manokwari dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat dan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan baik dan sesuai aturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Untung Tamsil kepada para awak media. Untung Tamsil mengatakan kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan harus disambut baik agar percepatan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai aturan. Tiap tahun dalam rangka bagaimana melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah, termasuk kami di Kabupaten Papua ini, bahwa di tahun pertama ini ya terus kami memerintah sebagai pemerintah BPK ya Republik Indonesia telah turun untuk bisa melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan pelaksanaan keuangan dengan pemerintah khususnya keuangan daerah. Di saat yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Fakfak Sulaiman Uswanas menjelaskan kehadiran BPK di Kabupaten Fakfak dengan tujuan melakukan pendampingan karena tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di dalamnya antara lain memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dan semua unsur di dalamnya. Seperti biasanya pengelolaan keuangan daerah setiap tahun harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nasional, yang hal ini diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Apa yang diperiksa adalah LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus menyiapkan laporan untuk melihat keabsahan daripada laporan itu harus dimasuk pada titik-titik yang dilaporkan. Untuk kegiatan pendampingan, BPK Papua Barat akan melakukan pendampingan kepada Pemda Kabupaten Fakfak kurang lebih selama 25 hari. Kegiatan pertemuan antara Pemda Fakfak yang di dalamnya hadir para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Fakfak dan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pemda Fakfak Winder Tuare pada Selasa 15 Februari 2022 kemarin. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hingga kini Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat belum memiliki perwakilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota atau BNNK di masing-masing kabupaten kota di Papua Barat. Berdiri sejak tahun 2012 lalu, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat masih terpusat di Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota provinsi, sehingga segala urusan tentang narkotika dilakukan di BNN Papua Barat. Kepala Bagian Umum Rohmansyah mengatakan sampai dengan saat ini, setelah berdiri sejak tahun 2012 lalu, BNN Papua Barat masih sendiri dan terpusat di Manokwari.
Berbeda dengan daerah lain, sudah memiliki perwakilan BNN di setiap kabupaten seperti di Provinsi Papua. Sedangkan Papua Barat dengan jumlah 12 kabupaten dan kota, belum satu pun yang terbentuk. Supaya teman-teman ketahui juga bahwa BNN Papua Barat ini sampai dengan saat ini dari mulai terbentuk tahun 2012 itu kita masih sendiri. Nah, kalau di provinsi lain itu sudah ada BNNK, Badan Narkotika Kabupaten Kota. Di Papua sendiri itu Jayapura itu ada Timika, ada dua, ada Timika, ada di Jayapuranya. Ditambah dengan jumlah personil yang masih terbatas, kata Romhansyah, pihaknya masih berkonsentrasi di tempat-tempat yang dianggap rawan. Apalagi jumlah personil yang dimiliki BNN hanya 42 orang, sehingga harus mengcover 12 kabupaten dan kota. Dan kita dengan 13 kabupaten kota itu belum satu pun yang terbentuk. Ya, akhirnya apa? Dengan kita personil kita sedikit, kita masih berkonsentrasi dulu di tempat-tempat yang kita anggap lebih rawan. Ya, kita anggap lebih rawan. Karena kita personil kita di BNNP Papua Barat ini hanya tidak sampai 100 orang. Kita hanya 42 orang. Dengan keterbatasan yang ada, BNN terus berupaya memberantas narkotika di wilayah Papua Barat, sehingga dapat menyelamatkan generasi muda Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Partai Buruh menggelar konsolidasi ideologi dan strategi perjuangan kelas pekerja di Provinsi Papua Barat pada Selasa kemarin. Konsolidasi tersebut dihadiri oleh Eksekutif Komite EXO Kabupaten Kota se-Papua Barat. Partai Buruh didirikan 11 elemen buruh terbesar di Indonesia. Untuk Papua Barat, pengurus tinggi provinsi dan kabupaten kota sudah 100% dan penyelesaian administrasinya serta jabatan sudah 85%. Hal itu disampaikan saat konsolidasi ideologi dan strategi oleh Ketua Partai Buruh John Panggetti. John memastikan dengan pengalaman yang dimiliki di dunia politik, partai yang didirikan sejak tahun 2000 silam itu akan lolos pada verifikasi dan juga terkait anggota legislatif yang duduk di DPRD, kabupaten kota maupun provinsi. Bahkan John mengatakan, Partai Buruh siap memperjuangkan satu kursi di DPR RI. Dengan kesadaran itu, Partai Buruh mendirikan yang namanya Rumah Buruh, yaitu Partai Buruh. Melanjutkan buruh pertama. Kenapa buruh pertama itu, Partai Buruh pertama hanya dijalankan oleh satu asosiasi elemen. Tapi sekarang buruh sudah didirikan oleh 11 elemen besar Indonesia. Sekretaris Partai Buruh Moses Sambono menyebutkan dalam waktu dekat SK Partai Buruh dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia segera dikeluarkan. Targetnya dalam bulan ini Partai Buruh segera didaftarkan ke Kesbangpol, sehingga konsolidasi yang dilakukan saat ini untuk lebih menetapkan arah perjuangan Partai Buruh Papua Barat agar kedepannya lebih jelas. Karena buruh sendiri merupakan masyarakat bawah yang akan memperjuangkan nasib mereka. Terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, ingin kami tambahkan, pertama, Partai Buruh mungkin dalam waktu dekat SK Menkumham sudah keluar. Sebenarnya sudah keluar, cuma ada beberapa perubahan yang terjadi dalam internal partai karena beberapa yang tadi disebut tadi 10 asosiasi ini mungkin mengusulkan nama-nama baru sehingga ada perubahan secara teknis. Tapi intinya di 34 provinsi sudah, di Papua Barat juga tadi sudah jelaskan. Target kami dalam bulan ini kami sudah bisa mendaftar di Kesbangpol. Konsolidasi ideologi dan strategi perjuangan kelas pekerja di Provinsi Papua Barat dibuka langsung Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.